Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data TXT unencrypted flash detail menggunakan Excel ya. Jadi data TXT sebagaimana telah kita ketahui bentuknya merupakan bentuk TXT yang berupa teks atau angka-angka. Dari data-data TXT itu sebenarnya bisa kita olah menggunakan aplikasi Excel. Untuk lebih mudahnya tentu memakai aplikasi ARCI. Tapi kalian harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar untuk mengolah data TXT menggunakan aplikasi Excel. Ya. Oke, sebelumnya langkah yang pertama tentunya kita harus membuka dulu aplikasi Excel-nya. Ya. Setelah kita membuka aplikasi Excel, biasanya akan, karena Excel yang saya gunakan adalah Excel 2016 ya, jadi tampilannya seperti ini. Kalau kalian memakai aplikasi Excel yang lama, misalkan Excel 2007, 2010, 2013, untuk langkah yang pertama kalian pilih terlebih dahulu menu New ya, atau sheet baru. Biasanya kalau yang bahasa Indonesia ini baru, kalau bahasa Inggris new. Kita klik new ya, kemudian jangan klik new. Kalau untuk membuka TXT ya, data TXT, kita langsung klik ke open. Jadi klik open, kemudian pilih browse atau cari datanya ada di mana. Kalau data yang saya punya itu disimpan di data D, kemudian di misalkan datanya ada di, nah ininya kita ganti terlebih dahulu, kan tadinya defaultnya atau yang menjadi data awalnya makan all Excel file, karena ini merupakan aplikasi Excel. Tapi ini kita rubah terlebih dahulu menjadi all files ya, seperti ini. Nah kalau udah dipilih all files maka data TXT-nya akan muncul. Nah misalkan karena data saya ada di D ya, saya pilih datanya, data TXT-nya misalkan data yang ini. Kemudian klik open. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kalau udah keluar tampilan seperti ini, klik next terlebih dahulu. Klik next aja. Next ya. Saya ulangi lagi. Di sini nanti pilih delimited ya, jangan pilih yang bawah tapi yang delimited. Kemudian langsung aja klik next. Kemudian ini tetap biarkan menjadi tab ya. Dan klik next. Kemudian sekarang kita mulai mengatur yang selanjutnya. Step ketiga adalah mengatur kali format di dalam Excel itu ada general, text, atau ada bentuk date atau tanggal, atau do not import kolom atau di skip aja, nggak usah di import, nggak usah ditampilkan di aplikasi Excel. Untuk ini biasanya kita, karena di sini ada format tanggal, maka kita ganti format yang tanggal ini menjadi format date ya. Kalau ini ada DMY artinya day, month, year. Jadi formatnya sama seperti format tanggal di Indonesia, hari, bulan, tahun ya. Kita ganti ke date. Kemudian yang discharge juga kita ganti ke date. Kita geser birth date, tanggal lahir juga kita ganti dengan date. Kemudian nanti ada diaglis di sini, diaglis kita ganti menjadi teks ya. Juga proclist, nanti proclist ini juga kita ganti menjadi teks ya bentuknya ya. Teks. Kemudian nanti ada kolom biasanya, nah MRN atau nomor rekam medis kita ganti menjadi teks aja. Kenapa kita ganti teks? Biasanya kalau bentuknya general nanti apabila ada 0, angka 0 di depan, biasanya angka 0 itu akan hilang. Ya, kita ganti nomor rekam medis ke teks, kemudian nomor SEP kita ganti ke teks. Kemudian nomor kartu juga kita ganti ke teks ya. Oke, yang lainnya silakan bisa
diabaikan saja. Itu aja biasanya yang bisa kita atur. Kemudian klik, setelah beres klik finish ya. Oke, setelah klik finish maka data TXT berhasil ditampilkan. Inilah data TXT yang tadi, data yang ada seperti sudah tampil seperti ini. Nah, dari data ini, datanya kan dari A sampai ke B, Z, sangat panjang ya. Sebenarnya di sini ada kolom-kolom yang harus kalian perhatikan. Di sini kolom yang A merupakan kolom kode rumah sakit, sedangkan kolom B kelas rumah sakit. Kemudian kalau di sini PTD, di sini PTD, kemudian ada kelas rawat. Kalau kelas rawat ya, kalau pasiennya rawat inap pasti pilihan kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sedangkan untuk PTD ini adalah artinya jenis rawat ya. Jadi nanti ini jenis rawat, ini 2 ini artinya rawat jalan. Sedangkan 1 itu untuk rawat inap. Biar tidak bingung, nanti bisa kalian di replace atau diganti terlebih dahulu. Misalkan yang PTD ini ya, kita klik dulu, kemudian kita Ctrl F, kemudian ketik 1, kita replace. Jadi kita ganti 1 itu rawat inap ya. Klik replace all. Oke. Kemudian kita pilih 2. 2 itu tadi artinya rawat jalan ya. Rawat jalan. Dan kita replace. Oke. Nah, jadi nanti sudah terganti nih PTD itu ya. Tadi artinya 1 rawat jalan, sedangkan 1 itu rawat inap, sedangkan 2 itu rawat jalan. Kemudian ini sek ini ada jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini 1 itu laki-laki, sedangkan 2 itu perempuan. Oke, kita ganti kan ya. Kita ganti dulu, 1-nya ganti dengan, tapi sebelum di replace ini harus diblok dulu ya, biar nanti tidak mengganti data yang lainnya. Kita ganti misalkan laki-laki des, kemudian 2 kita ganti jadi perempuan ya, replace. Oke. Terus nah ini sudah biasanya. Nah ini discharge ini merupakan cara keluar. Jadi dalam aplikasi iKlaim itu ada discharge status, cara keluar. Di dalam iKlaim itu ada 5 pilihan. Angka yang pertama itu menunjukkan atas izin dokter. Sedangkan 2, nanti kita buka terlebih dahulu ya aplikasi iKlaimnya. Karena di dalam aplikasi iKlaim ini ada 5 cara keluar, yaitu atas izin dokter, dirujuk, kemudian atas permintaan sendiri, kemudian meninggal, kemudian yang terakhir lain-lain ya. Jadi untuk 1 ini artinya adalah atas izin dokter. Sedangkan 2 itu dirujuk. Sedangkan 3 adalah atas permintaan sendiri. 4 meninggal, 5 lain-lain. Oke. Untuk memudahkan, kita ganti terlebih dahulu discharge statusnya. Ya, tadi kita blok terlebih dahulu kolom discharge status, kita ganti angkanya. Dan angka 1 itu tadi atas izin dokter. Oke.
Untuk 2 tadi artinya dirujuk. Oke, replace. Kemudian untuk 3 itu atas permintaan sendiri. Permintaan sendiri atau APS ya. APS. Kemudian untuk 4 itu meninggal. Dan untuk 5 itu artinya lain-lain. Lain-lain berarti selain yang 4 kategori tadi. Oke, sudah selesai. Dan apakah ada yang harus kita rubah lagi? Kita lihat datanya. Dan di sini ada diaglist, juga ada proclist. Di dalam diaglist ini dan txt ini ada dipisahkan dengan tanda semikolon ya. Semikolon itu .2, titik koma, semikolon. Jadi yang awal ini biasanya ini sebagai diagnosa utama, data awal ini diagnosa utama, sedangkan yang selanjutnya itu diagnosa sekunder. Yang proclist juga sama, proclist ini prosedur atau tindakan pasien JKN yang diinput di e-claim. Ini juga sama, mempunyai dipisahkan oleh semikolon juga, nah seperti ini. Jadi untuk biasanya untuk yang awal ini bahkan di-input sebagai prosedur utama biasanya. Sedangkan yang lainnya adalah prosedur tambahan. Oke. Di sini ada inersi Bayes, kemudian ada data yang lainnya. Oke, yang untuk dirubah cukup sekian, cukup sampai di situ untuk merubah data di data-data yang harus kalian ketahui tadi ya. Saya ulangi, PTD ini ada angka 1, 2, 1 itu untuk rawat inap, 2 itu untuk rawat jalan. Nanti ada jenis kelamin, kalau 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Kemudian disket status ini di e-claim itu ada 5, 1 artinya atas izin dokter, 2 atas mengurangi 2 itu dirujuk, 3 atas permintaan sendiri, 4 meninggal, 5 lain-lain. Nah, setelah data kita olah seperti ini, langkah yang paling bagus adalah mensortir terlebih dahulu apakah ada data yang tidak benar. Biasanya sih kita cek, dilihat dari misalkan dari tarif rumah sakit. Kalau tarif rumah sakitnya 0, misalkan berarti datanya enggak benar. Bisa kita hapus terlebih dahulu. Saya anggap data yang saya tampilkan ini datanya benar semua, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data txt menjadi pivot table. Ya. Di dalam aplikasi Excel ini ada tools ajaib yang bisa membantu kita untuk mengolah data. Jadi Excel akan membantu kita, bukan kita yang membantu Excel, tapi Excel membantu kita dalam mengolah data txt, data pasien JKN yang kita peroleh dari aplikasi e-claim ya. Untuk pivot table syaratnya harus semua kolom harus mempunyai judul. Kalau kolom tersebut tidak mempunyai judul maka akan gagal. Tapi untuk aplikasi untuk txt ini biasanya semuanya sudah mempunyai judul. Oke, kemudian kita blok terlebih dahulu. Bisa kita blok, bisa klik yang paling pojok sini, maka semuanya ke blok. Ya, kita klik aja yang paling pojok sini, klik langsung ke blok. Setelah semuanya terblok, maka kita pilih insert di sini, menu insert. Kita pilih pivot table. Nah, pivot table. Kita pilih new worksheet ya. New worksheet biar nanti di sini akan dibuat di sheet yang lain. Oke. Nah, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Nah, setelah tampil tampilan seperti ini, kita tinggal buat saja. Di sini akan ada filter, ada 4 kolom ya, di sini 4 kolom. Yang pertama kolom filter, yang kedua kolom, yang ketiga row,
Yang keempat ini adalah value. Jadi untuk row ini berarti yang namanya row itu berarti yang kolom ke bawah sini, A semua. Sedangkan untuk yang satu ini, 1, 2, 3 ini namanya kolom ya. Oke, misalkan kita akan ingin mengetahui tadi, karena kita ketahui PTD itu rawat jalan dan rawat inap, kita ingin mengetahui sebenarnya pasien rawat inap itu totalnya ada berapa. Ya, gampang. Nah, kita bisa tempatkan di row, nah, nanti akan timbul seperti ini. Atau kita tempatkan di kolom. Nah, kalau di kolom tampilnya seperti ini. Kalau di row seperti ini. Nah, kemudian kalau jumlahnya kita pindahkan lagi ini ke kolom value di sini ya. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa mengetahui oh ternyata rawat jalan ada 118, rawat inap ada 846. Jadi ingatnya di sini juga ada pilihan untuk nilainya. Value field setting nanti. Di sini ada pilihan sum. Kalau sum ini berarti menandakan menjumlahkan angka-angka. Kalau count ini artinya menghitung ya. Kayak tadi untuk pasien rawat inap aja nih, jadi si aplikasi Excel ini menghitung yang rawat inap itu ada berapa hitungannya, rawat jalan juga ada berapa hitungannya. Kemudian ada average atau rata-rata. Bila Excel ini bisa, kalau kita pilih average nanti akan muncul rata-rata dari satu data. Ada max, min, produk, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian explore satu persatu mengenai pilihan data seperti ini. Tapi kalau untuk menghitung, kita menggunakan yang count ini ya. Oke. Gampang kan? Kita ini langsung tampil. Tampilannya seperti ini. Oh, rawat inap ada 118, sedangkan rawat jalan ada 846. Ya. Kalau kita ingin mengetahui jenis kelamin misalkan. Ya, kita keluarkan dulu. Tadi jenis kelamin, nama filenya seks ini ya. Ini jenis kelamin. Nah, jadi menu jenis kelamin itu ada berapa sih jumlahnya? Ya gini aja langsung muncul. Oh, jenis kelamin itu laki-laki ada 569, perempuan ada 395. Kalau kita ingin mengetahui cara keluar pasiennya seperti apa gambarannya, kita pilih di chat status tadi yang kita sudah rubah ya. Dan jumlahnya kita ketahui dengan ada di jumlah seperti ini. Ternyata dari data yang TXT yang saya punya tadi, atas izin dokter ada 932, pasien pulang atau pemeriksaan ada 18, dirujuk ada 8, lain-lain ada 2, meninggal 4. Data ini bisa langsung dirubah ke dalam grafik ya. Ingin merubah ke dalam grafik ya kita tinggal klik aja. Nanti ada di sini insert. Ini ada recommended chart, bisa kita. Jadi ingat kemarin saya sudah menyampaikan kalau untuk melihat jumlah perbandingan seperti ini kita bisa menggunakan bar chart atau diagram batang. Ya. Atau kalau seperti ini bisa menggunakan pie chart juga bisa. Biar pie chart nanti bentuknya langsung presentasi ya. Jadi seperti ini. Bisa langsung kita buat seperti ini. Juga dalam bentuk dogot ya. Sama saja sih. Misalkan seperti ini. Sudah ada. Tadi kemarin jangan lupa untuk memberikan judulnya. Misalkan cara keluar pasien JKN. Ya, saya ketahui. Ini gimana untuk menampilkan angkanya? Angkanya kita bisa menggunakan label nanti. Kalau misalkan ingin lebih cepat, bisa pilih di menu desain. Kita tinggal pilih aja pengen desain yang mana. Misalkan seperti ini, kemudian layoutnya kita sesuaikan.
sesuaikan dengan yang mudah. Ya, bisa nggak seperti ini, bisa. Dan nanti dicari saja sesuai dengan selera dan yang mempunyai visualisasi yang bagus. Oke, untuk yang ini bisa kalian coba-coba terlebih dahulu untuk mempraktekkan mengolah data TXT dengan Excel. Silakan kalian coba-coba terlebih dahulu. Pada pertemuan melalui aplikasi Zoom, kita akan mempraktekkan mengolah data TXT ini dengan lebih mendalam lagi. Ini yang saya tampilkan hanya contohnya saja ya. Silakan kalian explore lebih jauh lagi sehingga ketika pertemuan untuk materi ini kita bisa diskusi lebih lanjut. Karena nanti juga kita bisa melihat 10 besar penyakit, 10 besar CBGs, juga bisa melihat membandingkan data pasiennya ada berapa, nominal uangnya ada berapa, selisihnya berapa, apakah rumah sakit untung atau rugi, juga bisa menggunakan pivot table ini. Oke. Ya. Ini cukup sekian untuk simulasi cara mengolah data TXT dengan aplikasi Excel. Silahkan dipraktekkan terlebih dahulu. Apabila nanti ada kesulitan dan harus didiskusikan, mari kita diskusikan bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.